Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semuanya luar biasa ya hari ini. Sebelum pembelajaran kita mulai, kepada ketua kelas silakan memimpin doa terlebih dahulu. Siap gerak. Berdoa mulai. Ya, ada semuanya. Alhamdulillah kita bertemu di dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu pendidikan agama Islam. Sebelumnya kita harus memperhatikan di lingkungan kita apakah ada sampah atau tidak. Perhatikan. Kalau ada sampah, ambil terlebih dahulu. Sudah? Sudah? Suaranya sudah? Ibu akan memberikan motivasi terlebih dahulu. Kunci sukses seseorang adalah ia yang ingin memperbaiki diri atau mengintrospeksi dirinya untuk menjadi lebih baik ke depannya. Bukan orang yang ingin mengundurkan diri ketika dia dihadapkan dengan masalah. Baik, hari ini Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Aditya Sandra, Hadir, Bu. Alsya, Hadir, Bu. Alika, Ananda, Arifah Sulaina, Aziza Zahra, Bismi, Daniel, Hadir, Bu. Igo, Hadir, Bu. Farel, Hadir, Bu. Abdul Azmi, Farhan, Ibrahim, Muhammad Khairan, Mengkaji, Hadir, Bu. Kakak Kanan, Muhammad Haris, Regina, Rifki Aditya, Fikira, baik, silahkan keluarkan buku yang berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini. Sudah? Yang pertama, kita harus mengetahui apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita harus mengetahui pengertian dari yang kedua, kita harus mengetahui apa sih penyebab dari sujud syukur. Lagi dan baik, dua tujuan pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan kegiatan pembelajaran kita. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan materi tentang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunjuk pada perintahnya. Yang kedua, nanti setelah Ibu menjelaskan materi, Ibu akan memberikan evaluasi
atau soal berupa teka-teki silang, ataupun yang kedua orang yang bisa menyimpulkan, yang ketiga yaitu orang yang bisa menjawab pertanyaan itu. Yang pertama, kita harus mengetahui apa pengertian dari sujud syukur dan sawi serta tilawah. Ibu akan bertanya terlebih dahulu, apa itu sujud? Tidak, apa itu sujud? Tidak, mana yang itu? Ya, bentuk penghambaan atau kepasrahan diri kepada Allah. Di dalam sujud itu termasuk ibadah. Sujud juga tidak ada di dalam sholat. Dan kenapa sujud tidak ada? Di dalam sholat apakah ada di dalam sholat kita ada sujud? Ya, betul. Kita di dalam sehari semalam melaksanakan sholat sebanyak subuh, asar, maghrib, isya. Berapa kali sujud kita lakukan? Berapa kali sujud? Satu rakaat berapa sujud? Dua. Satu rakaat berapa? Dua. Nah, berarti kalau misalkan ada 17 rakaat, kita juga berapa? 34. Itu coba buka bukunya halaman 78. Coba kita bukunya dulu ya. Sudah? Kita harus ketahui yang pertama, sujud syukur. Apa itu syukur? Apa itu syukur? Sebagai terima kasih kepada Allah. Ya, ucapan terima kasih kepada Allah. Jadi, sujud syukur merupakan sujud yang dilakukan karena karena memperoleh nikmat dari Allah. Dan juga sujud syukur ini hukumnya yaitu sunnah. Kalau sunnah dikerjakan akan mendapat, jika ditinggalkan akan merugi. Jadi kalau sunnah ini kalau ditinggalkan kita akan rugi. Berbeda dengan wajib. Kalau wajib kita kerjakan dia akan mendapat pahala. Kalau kita tinggalkan akan dosa. Itu perbedaannya dengan wajib dan sunnah. Dan di dalam sujud syukur ini juga terdapat dalilnya, yaitu ketika Rasulullah juga melakukan sujud syukur. Apa bunyinya? An Abi Bakr anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza tahu amran yasiru lagi au basyira bihi kharra sajidan syukran lillahi ta'ala. Apa artinya? Rifki? Sungguhnya apabila datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang membahagiakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah. Nah, ya. Sesungguhnya apabila datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, maka beliau langsung bersujud syukur kepada Allah. Jadi, ketika Rasulullah mendapatkan kabar gembira, mendapatkan kabar suka, Rasulullah langsung melakukan sujud syukur. Gitu. Dan ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Tirmizi. Dan selanjutnya kita akan masuk materi yang kedua, yaitu sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena ragu atau lupa dalam melaksanakan sholat. Jadi sujud sahwi ini juga hukumnya sunnah, sama dengan sujud syukur. Sujud sahwi ini juga memiliki dalil. Apa dalilnya? Idza syakka ahadukum malam yudrikum salasan am arba'an falyatahhir syakka wal yabni ala ya saja ini gobelaan
sujud salimah. Dan dijelaskan bahwasanya apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholatnya, maka ia mengerjakan apakah ia mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah menghilangkan keraguannya dan salatnya diteruskan menurut apa ia tidak ini, maka hendaklah kemudian 2 kali sebelum. Dan ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Dan juga Rasulullah di sini juga melaksanakan sujud sahwi. Begitupun dengan kita, kalau misalkan kita lupa dalam melaksanakan sholat atau lupa dalam melakukan sholat atau ragu, maka kita melakukan sujud sahwi. Dan selanjutnya yang ketiga kita akan membahas yaitu sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? sujud ekstra membaca Tadi kita juga melaksanakan kultum. Pada hari ini kita dari subuh kita melaksanakan siapa yang melaksanakan tadi pagi? Ada di sini? Ada? Ada ya? Jadi di dalam sujud tilawah ini hukumnya juga sama dengan sujud syukur dan sujud sahwi, yaitu punya sunnah. Apa dalil dari sujud tilawah? Dalilnya? Tiga? Karena apa dalilnya? Apa dalilnya? Ayo bacakan. Indah? Bacakan dah. Dalil dari sujud tilawah. Bahwasannya apa artinya? Nanda? Apa artinya? Keras sekali suaranya. Sudah dijelaskan juga di dalam dalil sujud tilawah ini bahwasanya Rasulullah pernah juga melakukan sujud tilawah karena membaca ayat sajadah, dan orang-orang para sahabat ketika itu sholat bersama Nabi tidak melakukan ketat karena posisi dahinya, karena beliau langsung sujud. Dalam mengerti dengan pengertian sujud syukur, sahwi dan tilawah? Dalam mengerti? Dan kita akan lanjut PJB sujud syukur, sahwi dan tilawah. Yang pertama, sujud syukur. Dari bahaya. Yang pertama, kita memperoleh nikmat dari Allah. Memperoleh nikmat dari Allah ini bisa saja berbentuk rezeki, kesehatan, gitu. Gitu. Apa lagi? Ya, keselamatan. Apa lagi? Kalau kita pergi sekolah ya kan, habis itu kita hampir ditabrak orang. Hampir ditabrak orang. Ternyata terhindar dari bahaya itu termasuk salah satu terhindar dari bahaya. Yang kedua, kita penyebab dari sujud sahwi. Yang pertama, lupa dalam rukun sholat seperti ruku dan
usahakan baru takbir kan. Nanti makan apa ya? Nanti kita main kemana ya? Ada seperti itu? Ada? Atau enggak di dalam ketika kita sholat zuhur di musola di sekolah, terus kita bilang nanti takbir nggak ya? Habis itu nanti pulangnya dengan apa ya? Ada nggak pemikiran seperti itu? Ada? Senyum ya. Yang kedua itu lagu jumlah rakaat sholat. Ada yang pernah terjadi? Ada? Ya? Ya. Yang ketiga itu lupa mengerjakan tasyahud awal. Apa itu tasyahud awal? Tasyahud awal. Apa bacanya? Kalian bisa baca? Tidak. Yang keempat yaitu kekurangan atau kelebihan rakaat. Pernahkah kita mengalami? Pernah? Pernahkah kita mengalami kelebihan atau kekurangan? Pernah. Baiklah, kita lanjutkan. Setelah kita memahami tentang pengertian sujud syukur, sahwi dan tilawah, kita harus juga mengetahui penyebab sujud syukur, sahwi dan tilawah. Dan setelah itu menjelaskan kedua tujuan pembelajaran kita hari ini, apakah ada pertanyaan dari anda semuanya? Apakah sudah memahami? Nah, kalau bisa memahami dua tujuan pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan? Ke depan. Ke depan. Ayo. Silakan menyimpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian dari sujud syukur, sahwi serta tilawah adalah yang pertama sujud syukur sebagai ucapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena asal yang bersih. Yang kedua sujud sahwi. Sujud yang dilakukan saat ragu atau lupa dalam rakaat tahiyat. Yang ketiga sujud tilawah. Sujud ketika membaca ayat sajadah. Itu penyebab. Penyebab sujud syukur, sahwi serta tilawah. Yang pertama sujud syukur adalah memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga terhindar dari bahaya. Sujud saat lupa dalam rukun sholat, ragu saat sholat, lupa mengerjakan tasyahud awal, kekurangan dan kelebihan rakaat. Yang ketiga sujud tilawah. Sujud yang mendengarkan atau membaca ayat-ayat sajadah di dalam atau di luar sholat. Ya. Jadi kita cukup ya, Dit? Tepuk tangan dulu nggak, Dit? Siapa yang lagi mau menyimpulkan? Ayo. Ayo, di depan. Tidak. Buka. Ya, mau depan. Siapkan diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan pengertian sujud syukur, sahwi dan tilawah. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua, sujud sahwi, ragu atau lupa dalam sholat.
juga sujud tilawah ketika membaca ayat sajadah seperti tadi subuh. Penyebab sujud syukur, sahwi dan tilawah. 1. Memperoleh nikmat Allah Subhanahu wa taala. 2. Terhindar dari bahaya. 2. Sahwi. 1. Lupa dalam rukun salat. 2. Ragu jumlah rakaat salat. 3. Lupa mengerjakan tasawuf awal. 4. Mengulangan penjelasan rakaat tilawah. 1. Mendengar atau membaca ayat pelajaran atau dua salat. Tepuk tangan dulu Zeda. Iya. Dah, Rikma, ayo. Rikma dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian sujud syukur, sahwi dan tilawah. 1. Sujud syukur, berterima kasih kepada Allah. 2. Sujud sahwi, ragu atau lupa dalam salat. 3. Sujud sahwi, ketika membaca ayat sajadah. Penyebab sujud syukur dan sahwi. 1. Syukur memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Terhindar dari bahaya. 2. Sujud sahwi, lupa dalam rukuk salat. 2. Ragu dalam jumlah rakaat salat. 3. Lupa mengerjakan tasyahud awal. 4. Kekurangan atau kelebihan rakaat. 3. Sujud tilawah, mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah di dalam atau di luar salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu maunya semua yang bisa menyimpulkan. Ada beberapa orang yang bisa menyimpulkan dan ada beberapa orang yang bisa menjawab teka-teki ini. Ayo siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Ke depan. Kairan? Ayo. Kairan menyimpulkan. Ya, simpulkan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niatkan sujud syukur, sahwi dan tilawah. Sujud syukur, terima kasih Allah Subhanahu wa taala. 2. Sujud sahwi, ragu atau lupa dalam rakaat salat. Sujud tilawah, ketika membaca ayat sajadah. Penyebab sujud syukur, sahwi dan tilawah. Sujud syukur, yaitu memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Terhindar dari bahaya. 3. Sujud sahwi, yaitu melakukan empat sujud salat. 2. Ragu jumlah rakaat salat. 3. Lupa mengerjakan tasyahud awal. 4. Kekurangan atau kelebihan rakaat. 3. Tilawah, mendengar membaca ayat sajadah di dalam atau luar salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya ada 4 orang lagi yang akan menjawab pertanyaan dari Ibu tentang pengertian sujud syukur, sahwi dan tilawah, begitu pun
Mobilnya belum pakai. Nah, kita lanjut soal yang kedua. Dari ketiga sujud ini, apa hukum dari sujud tilawah? Sudah tidak? Regina. Nah, sudah ada Regina. Udah? Satu berapa lagi? Soal yang ketiga. Dari siapa? Baca bukunya. Dari Abu siapa namanya? Dia dia Abu Dawud. Iya. Belum lagi. Pertanyaannya belum. Bu. Sujud sahwi yang disediakan oleh Rasulullah. Bu. Dari Abu siapa? Bu. Nah, tepuk tangan dulu tadi kok. Semuanya tak dapat ya, karena kita masih ada soal. Tadi kok. Soal berapa lagi? Ya. Soal yang ke-4. Siapa yang bisa memberikan salah satu nama surat dari sujud tilawah? Beti. Al-Anfal ayat 19. 19? Tangan dulu. Sudah ya, kita udah dapat 8 orang. Kita akan lanjut ke rekan-rekan sila. Nah, ini Mas. Oke. Soal yang pertama untuk mendatar. Kami bukan 7 orang. Aris. Soal pertama untuk mendatar. Itu adalah bentuk penghambaan dan berpasrahkan diri kepada Allah. Disebut dengan Aris. Disebut dengan Sebutnya dulu kok salah itu. Sebutnya dulu. Ya, ya. Nah, tepuk tangan dulu Pak Aris. Nah, yang kedua, ibu akan tulis lagi orangnya. Masih nomor 1, tapi bagian menurun. Dah. Ini siapa yang belum ya tulis tangan? Saya yang banyak. Terima kasih kepada Allah. Disebut dengan terima kasih kepada tepuk tangan dulu untuk kaki. Soal yang kedua, tapi yang menurun. Sujud yang dilakukan karena mendengar atau membaca ayat sajadah. Disebut dengan tepuk
Betul? Betul? Ya, kita menang. Dan soalnya ketika ini udah kalian malah turun lagi. Babu, babu, kenapa kita melakukan sujud sawi? Lupa. Kasih lupa. Apakah benar? Siapa yang dulu? Ananda, Bu. Ananda. Di sini ada 3 kolom. Yang belum ada 4 orang. Yang satu menyimpulkan, yang 3 lagi menjawab soal di depan. Oke? Boleh? Boleh? Nah, soal yang ketiga, di dalam sujud syukur, yang pertama kita memperoleh nikmat. Yang kedua, kita terhindar dari titik-titik. Coba saja. Bahaya. Kamu nih tepuk tangan dulu untuk Alika. Oke. Buku dari sujud syukur sawi dan tilawah adalah betul? Ini yang belum. Yang belum. Coba baca dulu Aziza Zahra. Salat yang tidak memiliki sujud disebut betul? Nah, tepuk tangan dulu. Oke. Orang yang terakhir, siapa yang terakhir? Silakan menyimpulkan ke depan. Simpulkan ke depan. Simpulkan dari pengertian syukur dan syukur seperti itu. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
teman-teman, karena kita membaca atau mendengar ayat sajadah baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Dan juga sudah diberikan oleh Nifia tadi bahwasanya salah satu ayat yang berhubungan dengan sujud tilawah ini yaitu adalah ayat 19. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Apakah sudah bisa dipahami? Sudah? Kalau bisa dipahami, kalau misalkan ada Aris? Kalau misalkan ada kita memperoleh nikmat ataupun kita terhindar dari bahaya ketika ayat sajadah ataupun lupa dalam melakukan sholat, maka kita harus mempraktekkan apa yang termasuk ke dalam, apakah ini termasuk ke dalam sujud syukur, sawi ataupun tilawah. Itu ya. Bisa dipahami? Nah, kalau misalkan dapat hadiah hari ini itu tandanya syukur. Kalau misalkan kita ucapkan alhamdulillah luar biasa. Sesuatu atau nikmat dari Allah kita mengucapkan alhamdulillah. Ya. Pembelajaran kita sampai di sini. Dan kalau misalkan ibu ada salah